Anies awas dijegal internal sendiri. Kata kuncinya adalah tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya apa? Jika kemudian khawatir terjadinya upaya-upaya untuk mengganggu pemilu ini, maka Anies pun juga tidak bisa naik. Oke, Nah, ini yang tentu tidak bisa kemudian dianggap berdiri sendiri, yang kemudian kita juga harus waspadai gitu ya, karena upaya-upaya untuk mengganggu Anies terkait dengan begal politik masih terjadi. Kita masih berupaya karena tentunya PKS adalah sebuah partai besar yang menurut saya adalah aset bangsa juga, dan mereka memiliki internal proses juga. Ini menawarkan sebuah kepemimpinan, jadi jangan diartikan bagian daripada penjagalan. Enggak sama sekali. Justru saya menawarkan pemikiran ini. Seandainya teman-teman bisa menerima dan memberikan pertimbangan, ayo kita sama-sama membangun bangsa. Tapi kalau kita lihat ditarik ke belakang, sebetulnya kan upaya untuk membuat Anies itu tidak masuk dalam radar politik bukan ketika Pilpres saja gitu ya, tapi bahkan jauh sebelum itu. Jadi misalnya ketika menjadi menteri sudah di reshuffle di tengah jalan tanpa alasan mengenai kinerja maupun mengenai kredibilitas maupun integritas. Kemudian ketika maju ke Pilgub juga sebetulnya kan luar biasa tuh hantaman kiri kanan dan... Ya, Koalisi Perubahan berkali-kali menyatakan adanya upaya menjegal bakal calon presiden mereka, Anies Baswedan, untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Anies Baswedan pun merasa demikian. Pencalonannya sebagai presiden di pemilu 2024 banyak yang merintangi Menko Polhukam, Mahfud MD. Memastikan pemerintahan tak akan menjegal siapapun yang ingin meramaikan Pilpres 2024 nanti, termasuk pada Anies. Tidak ada menjegal, malah saya katakan kepada Anies, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri, kata Mahfud saat memperingati hari lahir Pancasila di NTT, Kamis tanggal 1 bulan Juni. Mahfud menilai yang dilakukan pemerintahan saat ini fokus agar pemilu nanti berjalan dengan jujur dan adil. Sebab semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata untuk maju dan dipilih. Dan kita lindungi haknya, tegas Mahfud. Mahfud juga meluruskan maksud ucapan Presiden Jokowi soal cawe-cawe yang dilakukan. Pernyataan itu hanyalah isu politik untuk memantik emosi pendukung, relawan, dan simpatisan. Tidak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan konsentrasi politik. Mungkin biar pendukungnya muncul, klaim Mahfud. Anies pun merespon. Anies berharap isu cawe-cawe adalah tidak benar. Dia juga meyakini pemilu 2024 masih bisa berjalan dengan baik, jujur dan netral tanpa campur tangan pihak ketiga. Setiap calon punya hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair dan netral. Kami berharap kekhawatiran itu tidak benar dan justru pelaksanaan berjalan baik sesuai prinsip demokrasi jujur dan adil, kata Anies. Anies juga sebelumnya mengungkapkan kegelisahan menanggapi hasil survei belakangan ini. Nama Anies Baswedan kerap berada di urutan ketiga di berbagai survei nasional. Elektabilitas Anies masih di bawah Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Anies Baswedan meminta agar para pendukungnya tak perlu khawatir dengan hasil survei-survei yang ada saat ini. Anies menyebut jika hasil survei sebaiknya dijadikan sebagai referensi, bukan justru menjadi demotivasi. Survei-survei itu cukup kita jadikan referensi, jangan sampai menjadi demotivasi. Jangan justru membuat kita khawatir, kata Anies Baswedan. Anies membeberkan dirinya pernah mengalami peristiwa serupa saat berkonsentrasi di Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu. Anies yang kala itu berpapasan dengan Sandiaga Uno selalu berada di posisi bawah dalam survei. Meski demikian, akhirnya justru Anies dan Sandiaga yang memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Saat Pilkada Jakarta tidak ada satupun survei yang memenangkan kami. Sampai saat itu saya bilang, ini sebenarnya hasil aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggaraan survei, kata Anies.